Baik, kita mulai untuk pertemuan terakhir untuk web ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua adik-adik mahasiswa untuk mata kuliah struktur data. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi yang terkait dengan searching dan grab. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang struktur data tree, ya. Yang sebelumnya kita juga sudah membahas materi dasar OOP di Java. Kenapa kita kemarin harus belajar OOP terlebih dahulu? Karena untuk materi-materi seperti stack, query, ya, query, ya, itu menggunakan kelas, ya, menggunakan objek, sehingga kita perlu memahami apa itu OOP terlebih dahulu, agar pada saat kita akan mengimplementasikan struktur data seperti stack, ya, query, tree, ya, itu semuanya bisa diimplementasikan dengan memanfaatkan OOP, Object Oriented Programming. Kita akan review sedikit materi pada pertemuan yang lalu, yaitu stack, query, dan tree, ya. Nah, kalau kita perhatikan pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bagaimana visualisasi dari masing-masing struktur data ketika diimplementasikan, ya. Baik, misalkan kita ambil contoh, kita masuk dulu tentang, misalkan tentang tumpukan, ya, stack. Nah, di sini bisa divisualisasikan bahwa, ya, stack ini adalah tumpukan di mana secara prinsip dia ini adalah kena tumpukan berupa, kita analogikan kemarin seperti tumpukan piring atau tumpukan dokumen. Maka karena dia berupa tumpukan, untuk kita mencari atau memperoleh data, kalau dia misalkan tumpukan piring berarti mengambil piring di tengah-tengah, maka kita nggak bisa langsung mengambil dari tengah, ya. Kita perlu ambil dulu dari tumpukan yang paling atas, ya. Kita perlu mengambilnya dari tumpukan yang paling atasnya. Contoh di sini,
ada tumpukan ya data ya. Nah, untuk tumpukan data ini yang terakhir di ujung disebut tail ya, sedangkan yang di paling atas nanti disebut dengan head ya. Nah, di sini untuk konsep stack kita menggunakan struktur penggunaan linked list ya. Kita menggunakan linked list. Nah, kita coba langsung masuk ke stack-nya ya. Nah, misalkan lihat tumpukan seperti ini, karena dia lihat panah ke bawah, artinya yang paling bawah itu adalah angka 3 ya. Secara indeks dia berada pada urutan ke-6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan head-nya indeksnya adalah yang ke-0. Ini artinya secara tumpukan maka angka 3 ini adalah piring yang paling bawah ya. Sedangkan 97 min 97 adalah piring yang paling atas ya. Nah, sekarang kita lihat secara prosesnya. Misalkan kita mau menambahkan ya. Atau kita hapus dulu deh ya. Kita hapus. Oh, kita mau hapus, maka untuk menghapus itu kita nggak bisa dari tengah. Pasti yang kita hapus itu adalah yang paling atas ya. Disebut dengan pop ya. Misalkan ini kita eksekusi ya. Pop ya. Ya, kehapus, berarti di sini tinggal sehingga tailnya 5 ya, artinya ada berkurang 1. Sehingga yang tersiksa sebagai head adalah min 338. Misalkan kita klik lagi ya, sisa berarti tinggal 5 piring, 5 tumpukan ya. Kemudian kita misalkan mau menambahkan, maka kita gunakan function push. Misalkan kita masukin cuman satu angka aja ya, misalkan 50. Go. Yang pertama adalah ke atasnya ya. Sehingga tailnya menjadi 5 ya. Artinya elemennya ada 6. Ya, ini yang dinamakan stack. Nah, nanti kita akan belajar graph ya, belajar graph itu pada saat kita akan menelusuri data di graph itu, kita nanti akan menggunakan struktur data stack ini ya. Nanti kan ada struktur data di graph itu ada 2 cara penelusurannya. Nanti kan kita lihat bagaimana simulasinya. Jadi kalau kita menggunakan ada 2 macam tadi, ada BFS, ada yang DFS. Yang DFS nanti kita menggunakan stack. Sedangkan nanti yang BFS kita akan menggunakan queue ya. Nah, sekarang ini kita maksudnya agar memudahkan nanti kita review dulu apa itu stack, apa itu queue ya. Sekarang kita lihat queue ya. Nah, queue ini kita tahu dia adalah sama dengan konsep antrian ya. Kalau tadi stack itu adalah apa namanya? Last in ya. Last in first out ya. LIFO. Nah, tapi kalau antrian ini adalah yang pertama masuk, yang pertama keluar ya. Berarti dia pertama masuk, first in, first out, FIFO ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Misalkan kita akan mengeluarkan antrian ya.
Misalkan satu yang keluar, ya. Nah, lihat, karena tadi yang pertama, maka dia yang keluar, ya. Kemudian misalkan kita keluarkan lagi, ya. Kemudian kita misalkan menambah, ya. Kita menambah data. Misalkan kita tambahkan jadi 50. Go, ya. Nah, lihat, dia menambah di ekor, ya, di ujungnya dia menambah. Dan yang tadi yang keluar ada di head-nya, gitu ya. Nah, ini kalau yang namanya antrian, ya. Yang pertama itu yang keluar. Pertama juga, ya. Yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Kalau kita mau menambahkan, maka dia di ujung, ya. Nanti dia akan terakhir, ya. Misalkan kita mau keluarkan sebanyak, langsung aja misalkan sebanyak 3, ya. Ya, artinya mau keluar itu 97, 24 sama 5. Ya. Lihat prosesnya, 97 keluar, 24 keluar, 5 keluar. Ya. Sehingga sekarang yang di depan adalah angka 2. Misalkan kita mau masukkan, misalkan 77, 43. Misalkan kita masukkan sekali 2, ya. 77 masuk, setelah itu masuk 43. Ya. Ini dengan simulasi dari sisi antrian. Oke. Nah, ini perlu kita review karena nanti akan digunakan kembali pada saat kita menggunakan DFS dan BFS pada pencarian node pada graf. Ya. Oke, ya. Kemudian misalkan kita bisa lihat, ya, secara codingan ini bagaimana gitu, ya. Misalkan kita ambil stack, ya. Sebentar, kita perlu ambil dulu, ya. Praktek di stack dulu, ya. Sebentar, berarti ini saya pindahin dulu. Saya akan ambil seri yang baru. Nah, bisa kita lihat di sini untuk stack itu. Nah, lihat, kita perlunya OOP karena kita akan membuat sebuah kelas tersendiri, ya, namanya MyStake, ya, MyStake. Di dalamnya ini kita mendefinisikan bagaimana kita menspesifikasikan nanti tumpukannya, ya.
Nah, lihat di sini, untuk kelas teks sendiri, kita punya 3 atribut, ya. Max size, stack array. Nah, ini untuk stack-nya menggunakan array, ya, menggunakan data array. Kalau yang dicontohkan tadi menggunakan linked list, ya. Kita lihat, selainnya sebuah OOP, sebuah kelas yang kita bikin akan memiliki constructor-nya, ya. Makanya di constructor ini nama kelas sama dengan nama metodenya. Sehingga di sini untuk memberikan nilai mau berapa besar data yang akan dimasukkan size-nya. Kemudian untuk stack array-nya ini dijadikan data integer tapi dalam bentuk array, ya. Kemudian top-nya kita kasihkan min 1. Artinya inisialisasinya kita kosongkan, ya. Misalnya ada metode push untuk menambahkan data, ya. Dan di sini ada metode pop untuk menambahkan data, untuk mengambil data, ya. Kalau push menambahkan, kalau pop ini untuk mengambil atau menghapus data atau elemen di dalam tumpukan, ya. Nah, kalau pick untuk melihat, ya, untuk melihat apakah data tersebut masih ada di dalam tumpukan, ya. Nah, baru setelah itu dieksekusi di dalam stack, ya. Sini ada kelas stack app, ya. Nah, di sini dipanggil. Kita kasih nama objeknya tumpukan siswa yang diambil dari my stack, ya, stack yang sudah kita buat dengan ukurannya 5, ya. Berarti kita sediakan 5 tempat elemen untuk tumpukan siswa, ya. Nah, ini misalkan kita masukin, kita panggil metode push, ya, atau function push-nya dengan kasih masing-masing nilai ada 10, 20, 30, berarti ada 3, ya. Kemudian kalau mau lihat apakah ada kita lihat apakah di atas itu datanya berapa. Lihat ternyata 30 karena dia paling terakhir di entry, ya. Maka susunannya itu adalah sebenarnya 30 paling atas, 20 baru 10 paling bawah, ya. Ada perintah kalau untuk menambahkan dan menghapus dan melihat, ya. Nah, ini sederhananya untuk stack, ya. Dan untuk queue pada prinsipnya sama. Kita lihat. Nah, di sini ada my queue, ya. Ya, di sini ada atributnya, kemudian constructor, kemudian di sini ada enqueue untuk menambahkan, kemudian ada dequeue untuk menghapus data dari urutan, ya. Sedangkan pick di sini adalah untuk melihat yang di depan itu siapa, ya. Nah, kemudian sama di sini juga ada namanya bawah satu, ya, queue app. Oh, dia sudah ada. Queue app, ya. Sini dibuat nama objeknya antrian CS, diambil dari kelas myQueue, ya. Nah, di sini dia menambahkan data, ya. Kemudian ada di queue untuk menghapus data. Contoh-contohnya, ya. Nah, ini sekilas kita kemarin
belajar tentang tumpukan dan antrian. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang terkait dengan graph, ya. Nanti di graph ini juga ada materi tentang searching, ya, searching pencarian data. Oleh sebab itu, kita sebelum masuk ke sana, kita perlu membahas apa itu searching, ya. Kita kembali ke materi. Kita lihat apa itu searching, ya. Ya, yang lebih jelas. Bahwa juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya mencari data itu adalah hal yang paling sering kita lakukan, ya. Setiap aktivitas kita, kalau kita membutuhkan sesuatu, pasti kita cari. Permasalahannya itu, metode pencarian kita apakah memakan waktu yang lama atau memakan waktu yang lebih singkat. Ya. Nah, begitu juga di sistem komputer. Ya. Karena semuanya itu adalah berupa data-data informasi yang kalau dibutuhkan, berarti kita harus melakukan pencarian, ya, atau searching. Okay. Nah, di dalam pencarian, searching ini ada pencarian dengan metode yang datanya tidak terurut, ya, datanya masih berantakan. Jadi kita berusaha mencari, ya, samalah kalau kita di apa di lemari, ya, di lemari kita itu kalau kita nggak menata pakaian kita, kalau misalkan kita biasanya kan nata tuh, yang khusus celana-celana, khusus baju, khusus kaos gitu, ya. Pakaian dalam. Nah, kalau kita tata sedemikian rupa, kita sorting, ya, kita urutkan, maka akan mudah mencari apa yang kita butuhkan. Tapi misalnya kalau dalam lemari kita itu, kita malah nggak dilipat, main selip-selipin aja ke dalam lemari, tapi ketika kita akan butuhkan, itu akan sulit mencarinya, ya. Kita harus bongkar semuanya, kita cari satu persatu sehingga sampai ketemu, ya. Ya, nah dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, pasti kita akan melakukan pencarian, ya, apapun, ya. Nah, kenapa pencarian tadi penting sudah kita sampaikan. Nah, secara aspek sistem komputer, maka yang dilihat secara kecepatannya, algoritma yang efisien itu dapat menemukan data dalam hitungan milidetik, meskipun data berjumlah jutaan. Secara relevansi, hasil pencarian yang tepat meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Sedangkan dari sisi sumber daya, kalau kita membangun algoritma yang baik atau teknik yang bagus, maka akan menghemat memori dan waktu prosesor. Ini yang paling penting, ya, menghemat memori dan waktu prosesor. Sama kita juga, kalau kita sudah susun rapi, mencarinya juga sebentar. Ya. Kalau kita nggak susun rapi, mencarinya lama, maka ya ada yang misalkan jadi terlambat, ya, yang kita misalnya sudah ditungguin teman jadi lama, ya. Itu dari sisi waktu. Sedangkan dari penghematan, ya, kita capek pikiran juga, ya, capek lah nyari-nyari yang nggak kelihatan, apalagi barangnya barang kecil, eh, slip di mana-mana gitu, ya. Oke. Nah, tadi sudah sekilas saya jelaskan bahwa eh, pencarian, ya, ini secara umum itu ada sequential search, ya,
atau mencari data itu satu persatu. Nah, ini saya ceritakan tadi yang sequential ini datanya data berantakan gitu ya. Jadi satu cari nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, sampai ketemu. Jadi misalkan ada data yang mau dicari itu ada 100 data, ya, maka akan dicari dari awal. Terus satu, sampai ketemu. Maka hal yang paling terbaiknya, kalau kita menggunakan sequential search ini, maka dia kalau pas ketemu data itu di depan, di awal, ya, maka dia akan menjadi adalah versi terbaik dalam searching-nya. Ya. Nah, akan menjadi hal yang terburuk jika datanya itu ada paling terakhir. Ya. Nah, rata-rata itu kalau dia di tengah. Ya. Nah, ini sequential search. Ya. Yang kedua adalah binary search. Binary search, yaitu mencari datanya itu sudah terurut, wajib. Ya. Jadi kalau kita menggunakan nanti algoritmanya menggunakan binary search, maka data tersebut harus terlebih dahulu di sorting, diurutkan ya. Ya, pada pertemuan kedua kita sudah belajar tentang sorting, pengurutan data ya. Ada bubble sort, ada selection sort, ada radix sort ya. Ada insert sort. Itu terserah nanti kita mau makainya apa ya. Nah, tapi kalau data sudah terurut, maka akan mudah mencarinya dengan uh, algoritmanya menggunakan binary search. Ya. Sebagai contoh, misalkan uh, dalam satu lemari atau satu baris apa nama tatakan atau rak gitu itu berisi data, misalkan datanya itu data mahasiswa yang dikumpulkan di situ ya. Nah, kalau sembarang saja menaruhnya, misalkan ada 100 mahasiswa, berarti ada 100 map dalam satu rak itu ya, ada 100 mahasiswa dalam satu rak. Nah, misalkan kita butuh cari data, coba cari data yang namanya Ahmad. Nah, maka kalau datanya tidak terurut, maka kita akan cari satu-satu dari mulai dari sebelah tepi atau pinggir atau dari kiri atau dari kanan ya. Itu kan satu nggak ada, satu nggak ada, satu nggak sampai ketemu. Ya. Tapi misalkan sudah diurutkan ya, sudah diurutkan. Nah, misalkan nama di dalam map profil masing-masing mahasiswa itu sudah diurutkan berdasarkan nama misalkan. Berarti Ahmad itu pada urutan paling depan karena ada di huruf A. Maka langsung mengarah ke depan. Ya, dicari langsung ke depan. Maka akan lebih cepat untuk menemukan Ahmad. Ya, misalkan kalau namanya Juhairi, berarti di J. Nah, kira-kira J itu kan di tengah. Kita bisa mulai dari tengah. Ya. Nah, itu kalau kita menggunakan binary search. Ya, jadi pemilihan algoritma pencarian yang tepat itu bergantung pada kondisi data terurut atau tidak. Kalau datanya tidak terurut, maka kita gunakan sequential search. Kalau datanya terurut, kita gunakan binary search ya. Oke. Nah, ini tentang jenis-jenis dari algoritma pencarian. Sekarang kita lihat sequential ya. Nah, misalkan di sini ada contohnya mencari nama di daftar absen ya. Maka kita akan memeriksa setiap nama dari baris pertama sampai nama itu ditemukan ya. Misalkan kita kalau ada dokumen gitu kan, ada dokumen di dalamnya itu kita cari gitu ya, ketemu. Apalagi kalau namanya nggak terurut kan. Apakah nama di situ harus mesti terurut? Nggak juga ya.
Misalkan kita mau bikin daftar asen, yang di dalamnya ada pejabat, ya, dalamnya ada orang penting misalkan. Itu nggak mungkin dong kita misalkan abjad gitu. Pasti kalau pejabat kita taruh paling atas gitu ya. Oleh sebab itu nanti akhirnya menjadi acak kan, gitu ya. Nah, kalau menggunakan binary search itu seperti kita mencari kata-kata di kamus. Ya, di kamus kamu tahu itu udah terurut rapi ya. Kalau misalkan kita mencari kata-kata eh, pergi misalnya, ya. Pergi berarti kita langsung aja nyari yang udah ditandai dengan huruf P. Nah, kita langsung buka di tengah-tengah huruf P. Itu binary ya. Kita langsung motong ya, nggak dari awal ya. Misalkan menebak angka 1 sampai 100 ya. Kalau diceritakan tebak 50, misalkan dia sebut terlalu besar, maka kita akan motong lagi. Kita coba 25, terlalu kecil katanya. Sampai nanti dia eh, mendapatkan yang di tengah-tengah. Ya gitulah ya, kalau nanti menggunakan binary ya. Dari tengah itu dipotong dua lagi, dipotong dua lagi sehingga dapat ya, dapat bagiannya ya. Nah, ini konsep dasarnya ya untuk binary search dan sequential search. Sekarang kita lihat secara array ya. Jadi kalau kita lihat secara sehari-hari, ini kita lihat dari sisi data dalam bentuk array. Misalkan kita ini menggunakan sequential search ya. Ada data 15, 3, 72, 8, 45, 21, dan 60. Kita mau cari angka 45 ya. Kalau kita kasat mata kita kan di 45 ya, di sini di tengah-tengah ya. Tapi kalau komputer dia harus melakukan searching satu persatu. Nah, sekarang misal angka pertama, maka dia akan mulai dari indeks ke 0. Ya, diperiksa apakah 15 dimasukkan nilai yang di indeks 0 ya. Apakah 15 sama dengan 45? Oh, nggak sama, lanjut ya. Karena kalau nggak sama dia lanjut. Terus periksa lagi indeks yang ke-1 masih nggak sama. Periksa indeks yang kedua masih nggak sama. Periksa indeks yang ketiga masih nggak sama. Periksa indeks keempat sama ya, 45 sama dengan 45. Sudah selesai ya. Ini dia dari eh, berapa ini? 7 ya. 7 elemen dia akan mencari sebanyak 5 kali ya. Ini pencarian ratanya. Nah, bagaimana secara algoritmanya? Nah, ini kalau secara pseudocode-nya, sequential search itu pertama kita akan buat looping ya. Looping sepanjang array ya. Nah, jika ketemu array yang data yang ada di array ke i-nya sama dengan target yang mau dicari, maka return i. Nah, berarti elemen tersebut ada pada posisi indeks yang ke i pada saat dia ditemukan ya. Sekarang kita lihat di Java-nya ya. Atau gampangnya kita pindahin ke sini aja lah ya. Biar kita lihat baris per baris. Ini kita ambil. Taruh sini.
Kemudian sebentar ya. Nah, ini di public static mainnya ambil. Oh, sebentar. Ya. Nah, kita harapkan dulu ya. Bukan kita, mungkin, yuk, hati-hati. Yang ini, yang matiin aja. Nah, AC-nya udah? AC udah kan? Oke. Itu kan kalau aturan main bahasa pemrograman, ini kap-kapnya harus rapi ya. Walaupun kalau kita kita running, salam. Walaupun ini kita running nggak masalah sih, ya, tetap running, tapi kurang bagus ya. Ya. Supaya melihat bahwa eh, untuk kurung kurawal pabrik statiknya ini sesuai gitu ya. Untuk yang for ini menutup ini, yang ini menutup yang ini. Kita rapikan dulu ya. Variabel-variabel, ini ada kondisi. If, as if, yang ini adalah objeknya. Ini kelebihan satu. Oke, coba kita eksekusi ya. Visualisasi execution. Nah, kita lihat bagaimana metode pencarian ini bekerja ya. Pertama, dia langsung masuk ke baris ke-13 yang berisi data ya. Data dengan tipe data integer yang menyimpan bilangan array dengan elemennya ada apa ini? Ada 7 ya. Elemennya ada 7. Berarti indeksnya sampai 0 sampai 6. Kemudian target yang mau kita cari adalah 45 sama tadi ya. Kemudian hasilnya kita mau ambil dari sequential search yang kita definisikan di sini. Kita ambil di sini. Nah, hasil ini akan dilihat. Jika hasil tidak sama dengan min 1, maka ya akan kebaca targetnya ya. Kemudian ditemukannya pada indeks ke berapa gitu ya. Kalau nggak ketemu maka data tidak ditemukan. Sekarang kita telusuri per baris. Ya, next. Nah, lihat di baris 13 tersebut variabel data sudah menampung nilai. Kemudian ada lagi variabel target menyimpan nilai 45. Dia langsung lompat ke sequential search ya. Ini metode yang kita buat untuk melakukan perulangan.
Kemudian kita jalankan. Next. Dimulai I dari ke 0. Kenapa mesti dari 0? Karena di arah itu indeksnya dimulai dari 0. Nah, di sini dikondisikan. Tadi waktu membandingkan tadi, apakah elemen yang ada di indeks ke 0 sama dengan target? Nah, arah yang ada di indeks ke 0 kan 15, sedangkan target 45. Berarti dia kondisi ini false, nggak terpenuhi ya. Karena nggak terpenuhi, dia lanjut ya, ke atas lagi, looping lagi ya, sampai nanti ketemu di indeks ke-4. Kan I-nya masih 2 nih. Ya, 3. I-nya 3. Terus naik. Nah, ini yang keempat. Ya. Yang keempat, kita lihat target 45, sedangkan I yang keempat itu adalah 45. Kita next. Ya. Ternyata di balik 5 itu terpenuhi. Ya. Bahwa 45 sama dengan yang ditarget nilainya 45. Maka nilai I dibaca di baris ke-6. Sudah, karena dia sudah itu kondisinya dilihat di kondisiin. Kalau sudah selesai ya membaca metode ini, maka ada data dan targetnya, maka dilihat hasilnya apa. Next. Nah, karena hasilnya sesuai, ya tidak sama dengan NIM 1, maka langsung tercetak data targetnya 45 kan, data 5 ditemukan pada indeks keempat. Ya. Nah, ini yang sekuensial ya, untuk bisa memahaminya ya. Kalau kita lihat di sini, searching sequential. Ser ya, kalau searching ini udah tergabungnya nanti ke dalam masing-masing struktur data ya. Berarti kita simulasi tadi kita bisa lihat tadi di sini. Ya. Oke. Nah, ini untuk yang sequential search ya. Sebentar saya ambil minum dulu ya.
Oke, sekarang kita lihat yang binary search ya. Jadi kita sequential search menjadi satu per satu ya. Sekarang akan kita lihat bagaimana binary search. Nah, ini kalau kita kembalikan dulu ke nya. Lalu kita lihat dulu di sini ya. Nah, setelah kita praktekkan ya, dan kita melihat tadi bagaimana data itu dicari satu per satu, maka base case-nya ya, hal yang terbaiknya itu adalah ketika ketemu datanya pada elemen yang pertama ya. Secara rata-rata, maka pada kasus ini kalau data itu ketemu N bagi 2 ya, pas di tengah-tengah, ketemu datanya di tengah-tengah. Nah, kalau konteks 45 tadi dia kenanya ini yang average case. Jadi kalau ada persoalan seperti itu, kalau ditanyakan apakah kasusnya kalau datanya 45 itu masuknya ke base case, average case, atau worst case, ya, maka dia ada pada posisi average case karena dia tadi di tengah-tengah ya. Nah, kalau misalkan tadi kita mau cari misalkan datanya itu di 60 ya, maka yang terjadi adalah dia apa? Pada posisi worst case ya, paling terakhir ya. Jadi memakan waktu ya. Kalau seandainya misalnya kita mengambil data dengan 1 detik, maka kalau kita datanya ketemu di bagian pertama, maka waktunya sangat singkat. Nah, kalau kita lihat kelebihan dan kekurangannya, sequential search ini sederhana dan mudah dipahami serta diimplementasikan. Ya. Dapat digunakan pada data yang tidak terurut, cocok untuk data dalam jumlah kecil, dan bekerja pada berbagai jenis struktur data. Bisa pakai array, bisa pakai linked list. Ya. Kekurangannya tidak efisien untuk data yang dalam jumlah besar. Ya. Bayangkan kalau tadi kan cuma datanya 7. Ya, kalau datanya itu ada 1000, maka ada kemungkinan terburuknya itu jauh banget ya, sampai 1000 kali nyari gitu. Jadi semakin banyak data, maka diperkirakan akan semakin lama waktu yang kita gunakan ya. Oke. Sekarang kita masuk ke binary search ya. Ini adalah algoritma pencarian ya yang bekerja dengan cara membagi 2 ruang pencarian secara berulang. Di setiap iterasi, separuh data yang tidak mungkin mengandung target langsung dieliminasi, langsung dikeluarin. Ya, sehingga pencarian menjadi jauh lebih efisien. Ya. Nah, cuman ada syaratnya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa binary search hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut, baik itu ascending ataupun descending. Ya. Kalau dia belum terurut, maka data harus diurutkan terlebih dahulu. Ya, baru bisa menggunakan function binary search. Ya. Contoh, kita punya data array 38, 15, 21, 45, 60, 72. Kalau kita lihat datanya ini sudah terurut dari kecil ke besar. Ya. Kemudian kita ingin mencari angka 21. Maka secara iterasi, ya, kirinya 0, kanannya 6. Ya. Ya kan? Berarti di sini indeksnya di sini 0, yang paling kanan pada indeks ke-6 nilainya 72. Sedangkan nilai tengahnya ya itu adalah 21. Ya kan? Ini
Di tengah-tengah adalah 21. Ya, berarti array yang ketiga sama dengan 21. Ya. Ketika dibandingkan 21 sama dengan 21, kan kita tadi mencari 21 ya. Langsung ketemu. Ya, langsung ketemu. Berarti dia nggak perlu banyak perulangan. Cuman sekali iterasi aja langsung ketemu. Karena pas dia di tengah-tengah di pembagian duanya ya. Tadi kan karena nyari nilai 21. Misalkan kita mau cari nilai 60 ya. 60 itu kan nomor 2 dari belakang ya. Maka eh, langkah pertama ya, paling kirinya adalah 0 indeksnya, paling kanan 6. Maka di tengah-tengahnya dapat 21 pada indeks ke-3. Ya. Yang mau dicek kan 60. Dicek apakah 60 itu lebih besar daripada 21. Ya. Ternyata true. Ya. Kalau true, maka dia nyarinya ke kanan. Ke arah yang lebih besar. Ya. Nah, maka ketika iterasi kedua, ya, pada nilainya kirinya adalah yang keempat indeksnya dan kanannya 6. Ya. Maka yang di tengah adalah indeks ke-5 yang nilainya 60. Kemudian dibandingkan, ternyata sama. Ditemukanlah pada indeks ke-5 yaitu angka 60. Ya. Itu artinya pembagiannya ya. Nah, ini eh, algoritma pencarian dengan binary ya. Kita seolah-olah buat sebuah function namanya binary search dengan parameternya array dan target yang mau kita butuhkan. Kita buat variabel kiri dengan nilai awal 0 dan kanan dengan nilainya panjang array dikurangi 1 untuk mendapatkan titik tengah ya. Kemudian dilakukan perulangan selagi kiri lebih kecil sama dengan kanan, maka tengah sama dengan kiri plus kanan dibagi 2 ya. Jika tengah ini sama dengan target, maka ditemukan ya. Nah, jika dia nilai tengahnya tadi itu lebih kecil dari target, tadi yang sama dengan ya, maka dia akan memeriksa ke kiri. Ya, kemudian cari lagi tengah plus 1 ya, cari di kanan. Kemudian nyari lagi ke kanan yang tengah min 1 ya. Berarti dia mencari ke kiri. Ya. Dan return min 1. Kalau tidak ditemukan. Nah, bagaimana di Java-nya? Ya, coba kita uji di Python tutor ya. Ya, kita ambil ini aplikasi binary. Lepas dulu sampai sini. Oh ya, kemudian di datanya oke, kita rapikan dulu ya.
Ini kelas utamanya. Kemudian ini kita bikin sebuah function, ya, namanya binary search dengan parameter nilai array dan target yang mau dicari. Kita siapkan dua variabel, yaitu variabel kiri dan kanan. Kemudian lakukan perulangan, ya. Ada kondisi untuk ngecek apakah nilai tadi itu kiri sama dengan tengah, else dia akan pindah ke kanan kalau kalau dia lebih kecil, ya, kalau dia ke kiri, kalau lebih besar. Kemudian di habis static void main-nya kita rapikan dulu, ya. Ini else. Oke, udah rapi. Sekarang kita jalankan visualisasi execution. Nah, langsung masuk ke menunjuk data, ya. Ke data. Next, kita lihat jalani satu persatu, baris per baris. Nah, lihat setelah kita running, kita masuk ke baris 22, maka setelah dibaca baris 21 menghasilkan variabel data memiliki data array. 3, 8, 15, 21, 45, 60, dan 72. Kemudian nilai target tersimpan dengan nilai 60. Nah, kemudian dipanggil binary search, ya, function yang kita buat di atas. Nanti hasilnya akan dimasukkan ke variabel hasil. Kalau kita running, langsung masuk ke functionnya, ya, pada function binary search. Dapat kiri sama dengan 0, kanan sama dengan 6, ya. Ya, cara mendapatkan nilainya adalah array itu dihitung panjangnya dikurangin 1. Kenapa dikurangin 1? Karena yang mau diambil bukan jumlah elemennya tapi indeks, ya. Kalau indeks dari 0, kalau elemennya mulai dari 1. Kemudian dilakukan perulangan, ya. Dicari dulu tengah. Tengah dapat 3, ya. Tengah dapat 3. Next. Ternyata 3, ya, 3 itu ketika dibandingkan dengan yang tengah, maka dia tidak sama dengan, ya. Kita belum bisa di return tengahnya. Kemudian dicek lagi, apakah dia lebih kecil dari target, ya. Ternyata si tengahnya itu lebih kecil dari target, ya. Nah, dibaca, berarti dia dibaca ke kiri, ya. Kemudian running lagi, kembali ke perulangan.
ya. Dicek lagi apakah target nilainya sudah lebih kecil dari sama dengan kanan, maka kiri 4, kanan 6, 4 lebih kecil ya, ternyata masih lebih kecil. Berarti dia masih next. Nilai tengah berubah jadi 5, berarti arah yang kelima itu adalah 60 ya. Nah, dia bisa baca karena sudah sama dengan, maka return value-nya adalah 5. Ya. Langsung keluar, langsung baca hasilnya. Ternyata hasil bernilai 5, berarti tidak sama dengan min 1, maka tercetak baris 25. Data 60 ditemukan di hasil. Hasilnya itu berarti angka 5. Ya. Nah, itu pesannya, data 60 ditemukan di indeks yang kelima. Nah, itu kalau pencarian lebih sebentar ya, nggak terlalu panjang-panjang dia di sini berulang-ulang. Tapi sini lebih ringkas kalau kita menggunakan binary search ya. Ini kemudahan untuk menggunakan binary search. Binary. Oke. Nah, kalau kita lihat analisisnya, best case-nya yang terbaik ya, kalau memang nilai itu ada di tengah-tengah. Ya. Sedangkan rata-ratanya elemen ditemukan setelah beberapa kali pembagian. Ya, berarti dia melompat, makanya lock ya. Kemudian kalau kondisi terburuknya, ya masih lock end juga. Ya. Elemen ada di ujung atau tidak ada dalam data. Ya. Jadi kalau mau kita lihat perbandingannya, untuk 1 juta data, sekuensial memerlukan hingga 1 juta pemeriksaan. Nah, sedangkan kalau binary search hanya perlu sekitar 20 pemeriksaan. Kalau sini log 2 itu dari 1 juta lebih kurang 20. Kita nulisnya berapa? 45 ya? Jadi di atas 45. Nah, kelebihannya, kalau kita menggunakan binary search, sangat efisien untuk data berjumlah besar dengan kompleksitasnya sebesar O log N. Jumlah iterasi maksimum jauh lebih sedikit dibandingkan sequential search. Nah, kekurangannya, data wajib terurut atau disorting ya. Kemudian jika ada data belum terurut, dibutuhkan proses sorting terlebih dahulu. Tidak cocok untuk data yang sering berubah ya. Nah, kalau mau kita bandingkan, kalau sequential ya, ini tidak perlu terurut secara syarat data. Best case-nya kalau ketemu dia pas indeks ke-1, worst case-nya kalau dia sequential ON, sedangkan binary O log N. Sedangkan pemetaan kode ini sangat mudah, sedangkan untuk binary sedang. Apakah cocok untuk data dasar? Sequential tidak, sedangkan untuk binary cocok. Secara struktur data, di sequential bacanya array dan linked list. Kalau di binary bisa array terurut ya. Itu juga bisa menggunakan stack atau queue ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan sequential
jika data tidak terurut dan tidak ada rencana untuk mengurutkannya. Nah, jumlah data kecil, ya. Kemudian data sangat sering berubah-ubah. Ya, ini kalau seperti itu datanya, maka gunakan sequential search. Nah, kalau kita menggunakan binary search pada saat data sudah terurut atau bisa diurutkan sekali di awal. Kemudian jumlah data besar dan operasi pencarian yang sering dilakukan. Kemudian performa dan efisiensi menjadi prioritas utama, ya. Oke, jadi selama sudah 1 jam ini kita telah belajar apa itu searching, yaitu adalah proses menemukan elemen tertentu dalam sekumpulan data, ya. Sedangkan secara jenisnya ada dua, ada sequential search, memeriksa data satu per satu. Yang kedua, binary search, untuk membagi ruang pencarian menjadi dua setiap perulangan atau iterasi, ya. Oke, ini pembahasan tentang searching, ya. Kita sudah bahas konsepnya, jalani kodenya, ya, dan melihat simulasi hasil dari pencarian datanya. Oke. Bentar ya. Sekarang kita masuk kepada graph, ya. Graph. Nah, kalau kemarin graphnya studi kasus, ya. Saya ambil yang putih dulu, ya.
Sebelum kita ke implementasi, baiknya kita bahas dulu apa itu graph. Ya. Jadi kelihatan nggak ya? Oke. Nah, jadi kalau pengertiannya graph ya, ini adalah struktur data ya, struktur data non linear yang terdiri dari sekumpulan vertex yang berupa node dan edge atau sisi ya. Kemudian setiap edge itu menghubungkan dua atau lebih vertex ya. Ini ada vertex, ada node, dan ada vertex itu adalah node, edge itu adalah sisi ya. Jadi kalau misalkan di situ ada, kalau kita mau gambarkan, ya misalkan di sini ada node ya, dan di sini ini adalah node ya. Kemudian ada vertex. Vertex itu adalah penghubung dari satu node ke node yang lain. Itu ya, graph. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu, saya bikin satu lagi. Nah, ini ada vertexnya. Bisa jadi dari sini juga ke sini ya. Jadi kalau kita lihat di gambar sini ada kita kasih node-nya node A, ini node B, ini node C, ini node D, ini node E ya. Ini berarti dia berupa graph ya. Yang garis-garis ini adalah edge ya. Sedangkan yang bulat-bulat ini adalah node atau vertex. Jadi di sini kalau kita mau bilang ada V1, V2, V3, V4, V5. Akan S1, S2, S3, S4, S5, S6. Ya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan arah edge, ya, ada yang undirected graph, ya, ada yang directed graph.
Untuk yang undirected graph itu edge tidak memiliki arah. Ya, hubungan antar vertex yang bersifat dua arah. Ya. Kalau yang kita gambarkan tadi ini adalah termasuk yang nggak mempunyai arah. Yang ini tadi ini ya. Nah, sedangkan yang memiliki arah itu sebentar kita copy dulu ini. Sedangkan yang memiliki arah itu misalkan ini kita ganti. Misalkan ini ada panahnya ya. Panah ke sini, kemudian ke sini. Nah, berarti dia ada arah panahnya ya. Ini berarti dia directed graph ya. Kemudian beberapa istilah-istilah yang ada di graf ini adalah vertex atau node, titik atau simpul dalam graf yang mewakili data atau objek. Ada lagi istilahnya edge atau sisi, garis yang menghubungkan dua vertex yang mewakili relasi antara dua data. Kemudian ada path, lintasan ya, urutan vertex yang terhubung oleh edge tanpa pengulangan edge lagi. Kemudian ada siklus, cycle. Kalau memang dia tidak berujung ya. Kemudian ada digri, ada indigri, ada outdigri, ada connected graph. Nah, dari sisi representasinya, terdapat dua cara utama untuk merepresentasikan graf dalam struktur data komputer. Setiap representasinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang menggunakan agensi metrik, ada yang menggunakan agensi list. Kalau menggunakan agensi metrik itu menggunakan array, ya, array. Sedangkan untuk yang list, ya, ini menggunakan linked list untuk menyimpan vertex yang terhubung dengan setiap vertex, ya. Ini perbedaan cara merepresentasikannya. Maksudnya secara implementasi di pengkodingannya ada yang menggunakan linked list, ya, ada yang menggunakan array. Nah, untuk yang agency metrik, ya, ini representasi grafnya menggunakan matrik dua dimensi berukuran n kali n, di mana n adalah jumlah vertex. Setiap sel matriks I dan J menunjukkan ada atau tidaknya edge antara vertex I dan vertex yang ke J. Ya. Jika ada M, I, J sama dengan 1, ya, ini artinya jika ada edge antara vertex I dan vertex J. Kalau dia sama dengan 0, jika tidak ada edge antara vertex I dan vertex J. Contohnya, ya, contoh undirected graph dengan 4 vertex. Ada graf A, B, C, D. Ya. Ada graf A, B, C, C, D. Jadi kalau ini sebentar, kalau kita mau gambar ya.
Kalau kita mau gambarkan gambar A, A, ya, ada 4 ya. Misalkan ini B, ini C, ini D. Apakah A dengan A ada vertex? Ya, nggak ada, 0 ya. Kemudian apakah A ke B ada vertex? Udah, sebentar ya. Terlalu berat, terlalu panas ya. Bentar, saya mau ngasih ya panasan. Laptop saya kepanasan. Saya hmm. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi A dengan A, berarti dia tidak ada vertex, tidak ada edge ya. A ke B ada edge. Nanti kita pasang edge. Ya. Pasang edge A ke B. Kemudian A ke C. A ke C ada 1. Ya. Kita pasang A ke C 1. A ke D nggak ada. Kemudian kita lihat B. B ke A ada. Ya, 1. Ini B ke A ada 1. Kemudian B ke B nggak ada. B ke C nggak ada. B ke D ada. Ya, B ke D ada. Nanti kita pindah D-nya di sini. D kalau itu berarti B ke D ya, ada. Kemudian C. C ke A ada. Tadi udah kan? Kemudian C ke D ada. Oh, C ke D ada. Oke. C sekarang D. D ke B sudah. D ke C sudah. Kemudian D ke D nggak ada. Jadi grafnya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita gambarkan secara agensi metriknya. Nah, kalau menggunakan agensi metrik ini, kelebihannya aksesnya cepat, operasi insert delete add-nya cepat, mudah diimplementasikan, cocok untuk desain dense graph, ya, density graph. Kekurangannya, boros memori, ruang memori tidak efisien, ya, sulit untuk menambahkan atau menghapus vertex. Sekarang kita masuk ke agensi list, ya.
Agency list, kalau tadi kita agensi metrik, ya sekarang kita agensi. Ini adalah cara merepresentasikan grafnya menggunakan list, ya, untuk setiap vertex. Setiap list menyimpan vertex-vertex yang terhubung langsung bersebelahan dengan vertex tersebut, ya. Ini biasanya digunakan array of list, ya. Sekarang kita lihat cara menggambarkannya, ya. Nah, ini lihat A, ya, berhubungan langsung ke B dan C. B, ya, A ke D. Yang C, A ke D. Yang D, B ke C. Kalau kita lihat tadi, semuanya terhubung dua, ya. C punya dua, D punya dua, B punya dua, A punya dua. Sehingga hubungannya sama, ya. Itu kalau mau kita gambarkan, hmm, sama, ya. A, dia ada ke B, ada ke C. B, ada ke A, ada ke D. C, ada ke A, ada ke D. D, ada ke B, ada ke C. Nah, ini kalau kita mau representasikan dalam agency list, ya. Oke, ini dari kesimpulannya. Jadi graf adalah struktur data yang fundamental untuk mempresentasikan hubungan antar data, ya. Agensi metrik ataupun agency list adalah dua cara untuk merepresentasikan graf. Sekarang coba kita lihat, ya, di visualisasi, ya. Kita cari eh, graf, ya. Sini banyak graf. Dunia graf strukturnya, ya. Nah, lihat contohnya. Mirip tadi, ya. Ini ada agensi metrik, ada agensi list, dan ada edge listnya. Nah, kita lihat misalkan sini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6. Ya, kita lihat sekarang 0 ke 0. 0 ke 0 itu nggak ada, ya. Kan ini 0. Kemudian 0, 1. 0 ke 1 ada 1, ya. Ini ada 1. Kemudian 0 ke 2 ada 1. Ya. 0 ke 3 nggak ada, 0 ke 4 nggak ada, 0 ke 5 nggak ada, 0 ke 6 nggak ada. Kemudian
Kembali ke 1. 1 ke 0 ada. Ya. Kemudian 1 ke 2 ada. Ya, sini 2 ada. 1 ke 3 ada. Sini ada. 1 ke 3. Ya. Kemudian kembali ke 2. Di 2 itu ada 3. Yang ke 0, ke 1, dan ke 4. Ke arah 4. Ya. Jadi 4 dia ada 1. Sini ada 1. Kemudian angka 3 ada 2. Yang ke 1 dan ke 4. Ya. Yang 4 ada 3, yang ketiga, yang kedua, kelima. Ya. 4, 1, kedua, ketiga, kelima. Kemudian yang 5 ada 2, ya. Keempat dan kelima. Keempat dan keenam, ya. Nah, yang 6 cuma ada 1, yaitu ke arah 5. Ya. Nah, itu kalau menggunakan metrik untuk menentukan jumlah keberadaan dari edge. Nah, kalau menggunakan agency list, maka ini 0, di 0 itu ada ke 1, ada yang 2. Ya, kalau yang 1 ada arah ke 0, arah ke 2, dan arah ke 3. Itu dan seterusnya, ya. Ini cara melihat sebuah graf, ya. Sekarang kita lihat untuk graf ini codingannya, ya. Gimana ini? Nah, ya. Kita kembali dulu ke codingannya. Nah, kalau codingannya kita bisa lihat seperti ini, ya. Nah, coba kita buat kelas graf tersendiri, ya.
kita bikin vertexnya, kemudian kita gunakan dia menggunakan agency list, ya. Hanya kita menggunakan list. Ya. Kemudian kalau kita mau menambahkan age, kita bikin function menambahkan age, dan kita bisa mencetak grafnya. Nah, di sini langsung dicontohkan graf ini kita menggunakan BFS, ya, dan di DFS. Sekarang sebelum kita membahas ini, kita coba lihat dulu apa itu BFS dan DFS. Ya. Kita kembali ke ini ada untuk model pencariannya, ya. Jadi udah kita, nah nih BFS dan DFS. Nah, kalau BFS ini adalah algoritma pencarian, ya, atau traversal graph yang menjelajahi semua vertex pada level jarak yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya, ya. Jadi BFS ini menggunakan struktur data queue, ya, atau antrian. Modelnya kita gunakan adalah antrian. Makanya tadi kita untuk review, kita bahas dulu itu apa antrian, ya. Sebuah analogi untuk bisa membayangkan apa yang di BFS. Bayangkan kita menyebarkan air ke seluruh lantai dari satu titik. Maka air menyebar ke semua arah secara merata, selapis demi selapis. Nah, itulah cara kerja dari BFS. Tadi BFS, breadth first search, ya. Kita lihat di sini model penelusurannya, ya. Untuk model penelusuran kita ambil sebentar, ya. Saya mau perlihatkan dalam bentuk simulasi, ya. Oh, itu dapat, ya. Misalkan kita sebuah rumah, ya. Sebuah rumah akan punya teras biasanya, ya kan. Ada teras, ada ruang tamu, ya, ada kamar, kemudian ada gudang, ada dapur, gitu, ya. Kemudian biasanya kalau kita mau menelusuri, ya, menelusuri itu kalau model BFS itu yang paling terdekat dulu. Berarti pertama teras, kemudian langkah selanjutnya, ya, eh, itu ditumpuk lapisannya, ya. Lihat sini ada teras. Kemudian kalau langkah selanjutnya dia akan menentukan dulu apa yang mau dikunjungin, yang terlihat sama dia, itu ada ruang tamu, ada dapur. Maka yang dia baca pertama misalkan adalah ruang tamu,
Maka secara Q, ya, secara Q, dia itu kita ruang tunggu dulu. Maka selanjutnya, ya, ruang tamu dia kunjungin. Kemudian setelah itu di dapur dan di ruang tamu juga ada kamar 1 dan kamar 2. Oke, kalau kita lanjut lagi, dia akan ke dapur, karena itu yang paling terdekat. Kemudian ternyata di dapur itu ada gudang, ya, ada gudang. Terus ambil lagi, tumpukan lagi, ya, sampai semuanya ketelusuri, ya, satu-satu, ya. Ini levelnya, level 1, dan tengah level 2, level 3. Jadi model pencariannya seperti itu, ya. Kalau ini menggunakan apa? BFS, ya. Nah, sekarang kita lihat yang DFS, ya. Di jawabannya ada di sini, nanti bisa dipraktekkan sendiri, ya. Nah, kalau DFS ini Deep Food Search, ya, ini adalah algoritma pencarian yang menjelajahi graf dengan cara masuk sedalam mungkin ke satu jalur. Ya. Kalau tadi dicek dulu jalur yang terdekat. Ya. Jadi kalau mau dianalogikan, kalau kita di FS ini seperti kalau kita menjelajahi sebuah labirin. Kita pasti akan masuk satu lorong sedalam mungkin. Jika buntu, baru kita mundur dan coba lorong yang lain. Ya. Karena kita bisa mundur lagi, maka kita menggunakan struktur datanya adalah stack, ya, tumpukan. Atau bisa juga kita menggunakan rekursi. Dengannya sekarang kalau kita uji coba dengan studi kasus sederhana. Di sini sama kayak tadi, ada teras, ada ruang tamu, ada ke dapur, ada kamar, ada gudang. Ya. Nah, kita mulai dari teras. Misalkan dia ada 2 di depannya, ada ruang tamu, kemudian ada dapur. Nah, dia langsung cari dulu yang di ruang tamu, dia selesaikan dulu yang di ruang tamu. Ya, kamar, ya, kamar 2, ya, baru ke dapur balik, ya, baru dapat gudang. Ya. Itu tumpukan, dia selesaikan dulu satu pet, satu jalur seperti itu, ya. Nah, ini cara kerja apa DFS. Ya. Perbedaannya dengan cara kerja BFS. Ini ada apa codingannya, silakan nanti dicoba untuk diselesaikan, ya. Nah, kalau kita lihat perbandingannya antara BFS dengan DFS ini, ya, kalau dari sisi struktur data dia menggunakan queue, ya, atau antrian. Bahkan untuk DFS, di first search, ya, dia menggunakan stack, ya, atau tumpukan, atau bisa juga menggunakan rekursi. Sedangkan untuk urutan kunjungan level demi level melebar. Ya. Sedangkan DFS selesaikan dulu sedalam mungkin, lalu kembali ke belakang, ya, backtrack. Dari sisi kompleksitas waktu sama, ya, O, V tambah H. Kemudian dari kompleksitas ruang, ini bisa besar jika grafnya melebar. Sedangkan untuk DFS bisa besar jika grafnya dalam, ya. Kemudian dalam hal menemukan jalur terpendek, ya, ini bisa, ya, tapi kalau untuk DFS tidak dijamin, ya. Karena kalau sudah terlalu dalam susah, ya.
Kemudian cocok untuk grab lebar, tapi boros memori, sedangkan DFS lebih efisien. Cocok untuk grab dalam, lebih efisien, sedangkan di DFS itu risikonya stack overflow, ya. Pada implementasinya umum digunakan iteratif, sedangkan itu rekursif ya untuk yang DFS. Nah, kalau kita lihat di aplikasi nyatanya, ya, yang bahwa misalkan navigasi peta, ya, itu algoritmanya menggunakan BFS atau Dijkstra. Cara kerjanya mencari rute terpendek antar lokasi. Contohnya digunakan oleh Google Map, Waze, ya. Kemudian jejaring sosial, ini juga algoritma BFS. Ya, digunakan untuk menemukan koneksi tingkat 2, 3 dari pengguna. Contohnya LinkedIn, people you may know, gitu ya. Kemudian web crawler, ya, untuk crawl itu kan mencakar, ya. Untuk menarik data, mencari data di web, ya. Bisa menggunakan BFS, bisa menggunakan DFS. Kemudian ada deteksi siklus, yaitu mendeteksi dependensi melingkar. Kemudian ada jaringan komputer, ada rekomendasi produk, ada pemecahan puzzle, ya. Nah, ini apa namanya, penggunaan dari BFS dan DFS di contoh nyata, ya, contoh nyata yang digunakan sehari-hari. Oke. Demikian yang bisa kita bahas. Ini bahasan terakhir, ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kamu semuanya, ya. Kita tutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.